Untuk memperluas kesadaran kita akan alam semesta dan memperluas persepsi spiritual manusia di planet ini, para ilmuwan mencoba menguak tentang Tuhan alam semesta, sejarah planet bumi, sejarah manusia, roh ilahi yang mendiami manusia. Benarkah Tuhan itu maha besar? Bukti pertama kebesaran Tuhan adalah terkait ukuran alam semesta. Yang kedua, jika Tuhan itu satu, bagaimana Dia menciptakan dan mengendalikan alam semesta yang sangat besar dan beraneka ragam ini? Dan yang ketiga, bagaimana Dia mengetahui semua pikiran kita dan semua manusia yang ada di seluruh jagat raya ini? Yang pertama, alam semesta ini sangat besar dan sangatlah tua. Teleskop James Webb sudah menemukan galaksi-galaksi yang paling tua. Para ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa usia alam semesta mungkin 26 miliar tahun sudah ada jauh sebelum Big Bang. Seperti apa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Ukuran alam semesta juga dahsyat. Diameter alam semesta kira-kira 93 miliar tahun cahaya. Anda berjalan 5 km per jam, sedangkan cahaya dalam sedetik bisa melesat sekitar 300.000 km. Namun untuk melintasi alam semesta, cahaya membutuhkan waktu 93 miliar tahun. Alam semesta memang tak terbayangkan oleh otak manusia. Namun para ilmuwan menyimpulkan, struktur alam semesta yang merupakan satu kesatuan berasal dari sumber pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau Anda percaya Tuhan itu ada, maka Tuhan yang Anda sembah itu jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ada jutaan planet mirip bumi yang dapat menampung kehidupan. Bahkan mereka menduga ada banyak kehidupan di luar sana. Mereka juga menjelaskan secara rinci, banyak planet dan makhluk di atas sana dan bahwa Tuhan itu ada di pusat alam semesta, yang disebut dengan aras. Seperti apa itu aras? Bayangkan bahwa para ilmuwan menemukan bahwa pusat-pusat galaksi adalah black hole raksasa dengan kondisi dan suhu yang tidak dapat dibayangkan. Jadi jika aras seperti itu, maka ukurannya pasti sangat besar dan kondisinya tidak bisa dibayangkan. Tuhan tinggal di tempat yang seperti itu, di tempat itu tidak ada ruang dan waktu, aras itu mutlak. Aras itu pusat pembangkit energi alam semesta dan juga pusat gravitasi seluruh alam semesta yang dahsyat ini. Jadi Tuhan itu di luar semua imajinasi kita yang darah dan daging ini. Kebesaran Tuhan berikutnya adalah, bagaimana Tuhan itu Maha Esa namun Dia menciptakan alam semesta yang sangat besar dan beraneka ragam, serta bagaimana mungkin bahwa Dia ada dalam segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Keberagaman adalah hal yang alami, kita tidak diciptakan dalam keseragaman, keanekaragaman alam semesta tidak terbatas, Nusantara berasal dari berbagai suku dan gaya hidup, bahkan keyakinan semua teman kita saja belum tentu sama. Kita melihat begitu banyak variasi yang tak terbatas dalam segala hal, lalu bagaimana Tuhan Yang Esa menciptakan segala variasi ini tapi tetap menyatukannya. Gambar ini menjelaskan kesatuan alam semesta. Menurut ilmuwan, dari satu berkembang menjadi 3, lalu 3 menjadi 7, sebagai kombinasi dari 3 dan seterusnya, tapi semuanya terpusat pada satu titik di tengah. Kesatuan semesta segala sesuatu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan semesta alam. Tuhan itu memperluas dirinya menjadi komponen penyusun seluruh alam semesta, sehingga Dia ada dalam segalanya dan segalanya ada dalam Dia. Ada kesatuan antara Tuhan dan alam semesta, Tuhan ada di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Kita tidak dituntut seragam dan sama dalam hal apapun, karena keberagaman itu adalah kodrat. Namun demikian kita semua dari satu sumber yang sama. Kebesaran Tuhan yang ketiga adalah bagaimana menjelaskan misteri bahwa Tuhan yang tinggal jauh di pusat alam semesta, dapat mengetahui segala sesuatu, bahkan pikiran dan doa-doa kita dan semua makhluk di alam semesta. Kita tidak pernah melihat Tuhan yang sebenarnya, karena Dia adalah Maharoh yang menempati pusat alam semesta yang tidak mungkin kita masuki dengan tubuh manusia. Tuhan tinggal di pusat alam semesta, tapi pada saat yang sama Tuhan tinggal dalam hati setiap manusia. Bagaimana ini mungkin? Tuhan mengirimkan satu percikan rohnya untuk tinggal dalam hati setiap manusia, itu rahasianya.
Kita menerima hadiah ruh dari Tuhan itu, yang disebut pelaras pikiran atau monitor misteri. Ruh ini merupakan pecahan dari maha ruh Tuhan alam semesta itu sendiri. Ruh ini adalah yang paling murni dari semua ruh dan ruh ini mendiami batin manusia. Tugasnya adalah menjadi wakil Tuhan bagi kita, mitra bagi kita, membimbing kita dalam kehidupan kita. Dia mengetahui semua pikiran kita karena dia disebut pelaras pikiran. Dia tinggal dalam batin kita dan menyelaraskan pikiran kita. Itu pekerjaannya. Pikiran adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Segala tindakan selalu bermula dari pikiran. Segala tindakan, pendapat, keputusan, rencana, rancangan semuanya bermula dari pikiran. Jika kita mengizinkannya, ruh ini memberikan masukan untuk menata pikiran kita, guna menghasilkan keputusan yang lebih baik. Tugas ruh itu selanjutnya adalah merohanikan diri kita, dengan membangun entitas baru di dalam diri kita yang disebut sebagai jiwa atau soul. Soul, jiwa itu bukan bersifat material, bukan juga spiritual, melainkan berada di tengah-tengah yaitu astral. Entitas ini disebut jiwa. Inilah jiwa kita yang akan keluar dari tubuh kita ketika kita mati, badan kita hancur dalam kubur, ruh pelaras kembali ke maha ruh Tuhan alam semesta, masih ada jiwa yang dibawa malaikat dan akan dibangkitkan lagi di alam berikutnya. Ciri sifat pribadi kita masih utuh, kesadaran, ingatan dan hal penting lainnya, sehingga kita masih dikenal dan mengenal orang lain yang sudah mati sebelum kita. Dia itu roh ilahi, energi hidup yang mampu memberikan hidup abadi setelah mati. Sebenarnya roh ini dapat berkomunikasi dengan kita. Kita perlu belajar bagaimana bercakap-cakap dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, selama kita berdoa, bertafakur atau saat kita bekerja. Dan yang terakhir tentang kesatuan ruh, ruh ini memberikan kesatuan spiritual untuk menyatukan umat manusia dalam perdamaian dunia. Ruh ini menyatukan kita sebagai percikan dari satu sumber yang sama. Semua yang sadar dirinya ditempati ruh ini, akan merasakan kesatuan spiritual ini, ketika kita bertemu sebagai sesama saudara. Tuhan ada jauh di sana, tapi pada saat yang sama Tuhan ada di dalam diri kita. Dia pencipta alam semesta tanpa batas, Dia ada dalam segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dia ada di pusat alam semesta, tapi Dia hadir dalam hati manusia dalam saat yang sama. Ruhnya ada dalam kita memberi hidup yang abadi dan memberikan perasaan kesatuan rohani antara semua manusia di dunia. Tuhan alam semesta itu sungguh Tuhan yang maha besar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semua informasi yang kita dapatkan merupakan pendapat dari beberapa para ilmuwan, literatur buku dan sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini bisa menambah keyakinan dan keimanan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.